Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas terpilihnya saya sebagai direktur utama Persija. Jadi semua yang datangnya dari Allah pasti akan saya kembalikan ke Allah. Ini amanah yang saya terima di masa-masa yang saya pikir sangat sulit. Saya mohon maaf sebelumnya kepada seluruh stakeholder sepak bola Jakarta atas kondisi kekinian Persija. Dalam pemberitaan yang akhir-akhir ini berkembang di media massa, memang saya terus terang belum melakukan statement apa-apa terkait dengan keberadaan saya sebagai direktur utama Persija. Yang pertama, saya telah menerima surat pengunduran diri Bapak Gede Widiado sebagai direktur Persija, dan surat pengunduran diri tersebut sudah saya sampaikan kepada para pemegang saham sesuai dengan amanahnya, bahwa surat pengunduran diri tersebut ditujukan kepada para pemegang saham. Yang kedua adalah surat pengunduran diri Saudara Rafil sebagai COO dari Persija. Terus terang, kemunduran dari Pak Gede ini buat saya pribadi adalah tsunami, karena selama 2 tahun saya bersama beliau membagi tugas dalam melaksanakan operasional di Persija. Tapi Persija sebagai klub besar tidak boleh terganggu oleh siapapun. Pemimpin boleh silih berganti di Persija, tapi Persija sebagai klub besar tetap harus eksis dan jaya. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gede, karena 2 tahun saya bersama beliau, saya mengenal beliau dan saya sangat baik dengan beliau. Beliau telah mengantarkan kesuksesan kepada Persija. Di tahun pertama sudah bisa menempatkan Persija di ranking keempat, dan tahun kedua telah menjadikan Persija juara. Itu sesuatu prestasi yang sangat membanggakan, dan Persija telah kehilangan pengurus besar, orang penting seperti Pak Gede. Jadi saya tadi katakan saya merasa kehilangan atas pengunduran diri beliau, tapi saya juga menghormati keputusan yang telah beliau ambil. Dan terakhir saya berkomunikasi dengan beliau, walaupun secara sudah tidak struktural di organisasi, akan support saya. Yang pertama-tama dapat saya sampaikan. Yang kedua, kaitannya dengan kondisi kekinian, saya telah berkonsolidasi dengan banyak pihak, termasuk dengan stakeholder di Persija,
karena di dalam struktur Persija itu ada 3 elemen besar. Pertama adalah elemen yang paling penting adalah elemen tim, dan saya sudah berkoordinasi dengan manajer tim untuk tetap menjaga tim secara baik, dan alhamdulillah Pak Ardi Cahyoko sebagai manajer tim support saya, dan hari ini mereka berangkat ke Australia kaitannya dengan pertandingan FC Champion, dan kita semua berdoa mudah-mudahan tim diberi kemenangan pada saat dia ke Australia. Elemen kedua yang ada di perusahaan adalah panitia pelaksana pertandingan. Nah, kebetulan sebelum kompetisi ini berjalan, elemen ini tidak aktif karena elemen ini merupakan elemen ad hoc yang dibentuk pada saat kompetisi ini bergulir atau pada saat mau ada pertandingan, sehingga dia akan dibubarkan setelah kompetisi selesai bergulir. Jadi posisi saat ini kepantelan sedang tidak ada. Elemen ketiga adalah elemen manajemen, itu berisi administrasi, keuangan, dan marketing. Alhamdulillah ini tidak ada perubahan dan semua berjalan secara normal dan stabil. Itu yang setelah kami lakukan konsolidasinya di internal, makanya saya kemarin belum bisa menyatakan kepada teman-teman. Dan hari ini saya konsolidasi juga dengan pemilik Persija, yaitu ketua internal, dan saya mohon dukungan atas penunjukan saya ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa penunjukan saya sebagai dirut itu juga belum lama, terkait dengan perkembangan sepak bola kekinian. Jadi 2 tahun Persija di bawah kepemimpinan Pak Gede telah berhasil dalam transformasi organisasi, sehingga dalam keberhasilan ini juga kita organisasinya menjadi cepat. Dan untuk percepatan itu yang sebelumnya Pak Gede hanya sendiri sebagai direktur, memang dikembangkan menjadi beberapa direksi, sehingga Pak Gede fokus kepada aspek sepak bola yang selama ini memang ditangani oleh Pak Gede, dan ada direksi-direksi lain yang fokus kepada bidang-bidang lain. Jadi ada direksi keuangan, ada direksi marketing, ada wakil dirut dan pengembangan serta dirut. Jadi ini merupakan dinamika atau percepatan di Persija. Karena terus terang Persija punya program besar, yaitu tadi juga saya sudah sampaikan kepada para pemilik Persija klub-klub bahwa Persija tahun ini sudah merencanakan melakukan program IPO. Jadi Persija tahun ini sudah berencana masuk ke
bursa saham. Untuk itu memang diperlukan profesional tambahan kaitannya seperti itu, sehingga proses program besar Persija dapat terlaksana. Nah, terkait dengan gonjang-ganjing ini, apalagi dengan adanya kemunduran Pak Gede dan Pak Rabil, saya telah berkonsultasi dengan para pemegang saham dan untuk menjaga stabilitas persepak bolaan di Persija yang kaitannya dengan aspek keolahragaannya, karena kebetulan saya kurang berpengalaman di bidang itu. Para pemegang saham telah menyebut dan menetapkan Pak Ferry Paulus membantu proses berjalannya Persija sebagai CEO untuk sepak bola ini. Jadi waktunya belum ditentukan sampai kapan proses transisinya. Jadi itu yang telah dilakukan oleh para pemegang saham. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya telah tadi juga meminta dukungan dan doa dari klub internal agar Persija yang besar ini, organisasi yang besar ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena saya beranggapan bahwa Persija itu adalah panggung pemain, kita sebagai pengurus adalah sebagai supporting bagi mereka, bagaimana mereka bisa bermain bagus, mereka bisa bermain menang, mereka bisa menjadi juara, dan mereka lah yang harus lebih banyak terekspos agar nilai Persija juga menjadi lebih besar. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan sebelum nanti ada tanya jawab. Mungkin Pak Heri mau terima kasih. Ya, terima kasih Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak-Bapak sekalian, rekan-rekan wartawan, di mana saat ini juga ada Pak Koko sebagai dirut PT Persija Jaya Jakarta, ada perwakilan dari Jackmania Bungsu Suryadi, dan ada dua wakil dari Yayasan Persija, yaitu Pak Budiman dan pengawas kita Islam. Amin. Terima kasih tentunya kepada Pak Gede yang juga sudah disampaikan sama Pak Koko tadi, bahwa selama 2 tahun banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Gede pasca serah terima dari saya di tahun 2016. Jadi 2017 dan 2018 banyak menorehkan prestasi yang sungguh luar biasa, baik internal di manajemen ke internal pemain. Terlebih lagi tahun kemarin juga menorehkan 3 prestasi piala, selain juara di Malaysia turnamen, kemudian Piala Presiden, dan terakhir adalah Piala Liga Indonesia. Atas nama Persija tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gede Widiada. Beliaulah yang melahirkan satu transformasi atau perubahan-perubahan yang sangat luar biasa untuk Persija dari
tahun-tahun sebelumnya. Memang peristiwa atau personil mengundurkan diri dan sebagainya itu satu aksi yang aksi korporasi yang biasa. Dimanapun kita berada, kalau kita flashback ke belakang, sering terjadi perubahan-perubahan. Buat Persija memang kehilangan, tetapi Persija adalah Persija, dan saya selalu sampaikan kepada banyak khalayak bahwa tidak ada yang boleh lebih besar dari Persija. Pemain, official, manajemen boleh silih berganti, tetapi elemen-elemen itu semua tidak boleh lebih besar dari Persija. Karena Persija adalah klub besar, kita sudah berdiri dari tahun 1928, dan tentunya kami berharap bahwa semua segala-galanya adalah Persija. Saya rasa dari saya itu, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Gede, dan kita doakan supaya beliau juga mendapatkan aktivitas yang lebih baik setelah pasca mundurnya di Persija bersama dengan Mas Rafil Perdana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.